satu-satu gitu. Bisa dipahami, Bu? Baik. Wa mashu jam'ir ra'si. Wa mashu jami'ir ra'si. Sunnah yang berikutnya adalah mengusap seluruh rambut, ya. Jadi kalau misalkan ingin mendapatkan kesunahan, ya, maka dianjurkan, ya, orang yang berwudu itu, ya, mengusap seluruh rambut. Kalau perempuan mah agak susah kayaknya. Yang laki-laki lebih mudah, ya. Lagi yang botak gitu, ya. Model saya botak. Bisa itu. Seperti itu. Wa fi ba'dhi nusakhil matan, dalam salinan matan yang lain, wasti'abur ra'si bin mas'i, menyeluruhkan air masuk ke dalam kepala bil mas'i dengan mengusap. Amma mashu ba'dir ra'si, adapun mengusap sebagian kepala, wajibun kama sabaq, itu adalah wajib sebagaimana yang dijelaskan pada fardunya wudu. Walau lam yurid naz'a, dan seandainya tidak ingin melepas ma'ala ra'sihi, sesuatu yang ada di kepalanya, min imamatin, daripada imamah itu sorban, ya, wa nahwihima, dan lain sebagainya, atau sejenis daripada imamah, kammala bil mas'i 'alaiha, maka disunahkan menyempurnakan usapan air ke seluruh sorbannya. Jadi gini, Bu. Jadi ada orang itu ketika memakai sorban, ya, imamah disebutnya, dia si sorbannya nggak usah dibuka. Jadi si airnya itu diusapkan ke seluruh imamahnya. Itu sunnah. Ke seluruh imamah, ke seluruh surban yang ada di kepala. Nah, itu sunnah, bagian daripada sunnah, begitu, ya. Kalau seandainya agak susah untuk membukanya, begitu kan. Wa mashu jami'il udunaini, kemudian sunnah berikutnya adalah mengusap seluruh dua telinga. Seluruh dua telinga. Zahirihima, baik itu yang zahir yang nampak, ya. Wa batinihima, ataupun yang tidak terlihat, batin, ya. Yang nampak ataupun yang tidak nampak, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Nah, jadi udunain itu sunnah, atau dua telinga itu sunnah untuk diusap, ya. Baik itu zahirihima, yang bagian luar ataupun yang bagian dalam, dengan air baru, ya. Ay ghairi balalin ar-ra'si, selain daripada balalnya, balal itu basah, ya, basahnya daripada kepala. Jadi jangan hasil daripada basahnya kepala gitu, tapi harus ambil yang baru gitu kan. Kan kalau kita misalnya ngusap rambut, itu kan seluruhnya itu suka basah. Nah, basahnya dari kepala jangan dimasukkan ke telinga. Sunnahnya itu ngambil air yang baru. Gitu. Wa sunnatu fi kayfiyati mas'ihima, dan adapun sunnah tata cara mengusapnya adalah ayyudkhila, ya, memasukkan, ya, memasukkan musabbahataihi, kedua jari telunjuk, fi somafaihi, ke lubang telinganya. Jadi si telunjuk masukkan ke lubang telinganya. Bayang nggak? Si telunjuk, Bu, telunjuk tahu? Masukkan ke lubang telinga, si jempolnya itu di belakang telinga. Wa yudiruhuma, kemudian diputar-putar, ya, alal ma'atifi, ke atas lipatan-lipatannya, ya. Kan kalau telinga itu ada lipatan-lipatan, nah diputar-putar tuh, ya. Wa yumirro,
ibhamaihi, dan menjalankan kedua ibu jarinya. Nah, si ibu jarinya juga dijalankan. Ala zuhurihima, di belakang, bagian belakang telinga, daun telinga. Tsumma yulsiqa, kemudian menempelkan kafaihi, kedua telapak tangan, ya, wahuma mablulatan bil udhunain, dan dalam keadaan dia basah, ya. Si kedua tangan itu ditempelkan ke daun telinga dalam keadaan basah, ya. Istidharon, ya, memastikan supaya merata usapan air tersebut, begitu, Bu. Ya. Yang berikutnya sunnahnya itu adalah wa takhlilul lihyatil kattati, menyela-nyela, ya, bulu janggut, ya, al kattati, ya, laki-laki, ya, yang tebal. Jadi kalau misalkan ada seorang laki-laki punya janggut tebal, maka si janggutnya ini, kan kemarin itu tidak wajib tuh membasuh atau apa namanya, masuknya air ke dalam kulit yang ada janggut yang tebal itu tidak wajib. Jadi, tapi ketika dia menyela-nyela masuk ke dalam kulit itunya, kulit janggutnya, itu sunnah, bagian daripada sunnah. Nah, namanya adalah tahlilul lihyah al-hassati, ya. Amma lihyatur rajul al-khafifah, adapun jenggotnya laki-laki yang tipis, walihyatul mar'ati, dan jenggotnya perempuan, wal khunta, dan banci, bencong, wajibu tahliluhuma, maka wajib untuk disela-selanya. Maksudnya gimana? Maksudnya si air yang basah tersebut, ya, harus dibasuh itu si jenggot, ya, dan terkena air dan dia mengalir airnya, seperti itu. Tidak hanya sekedar mablul basah, tapi dia mengalir juga, ya, gitu. Wa kaifiyatu, dan adapun tata cara ayyudkhila ar-rajul, seseorang laki-laki, ya, memasukkan asabi'ahu, jari jemarinya, jari jemari tangannya, min asfalil lihyah, daripada bawah, dari arah bawah jenggot. Jadi kalau jenggot itu panjang, ya, dari arah bawahnya itu di sela-sela, ya. Seperti ini. Wa takhlilu asabi'il yadain, dan sunnah juga menyela-nyela jari-jari kedua tangan, warjlain, dan dua kaki. Jadi di tasbik itu dirapatkan, ya, antar jari jemari itu namanya tasbik, itu sunnah, ya. In wasala al-ma' ilaiha min ghairi takhlil, apabila air itu sampai kepada apa namanya, sela-sela jari jemari, ya. Apabila air itu sampai ke jari jemarinya itu, ke sela-sela jari jemarinya itu, tanpa di tasbik, ya, tanpa di sela-sela, tanpa digosok-gosok sela-selanya itu. Tapi kalau misalkan tidak sampai dengan cara di sela-sela, tidak sampai kecuali dengan di sela-sela, maka penyela-nyelaan itu, ya, jadi si tangannya itu ketika di sela-sela itu jadi wajib, karena si air tidak sampai kecuali dengan cara itu. Nah, di sini disebutkan fa illam yasil illa bihi. Nah, apabila si air tidak sampai pada bagian sela-selanya itu, ya, illa bihi, kecuali dengan cara menyela-nyelainya, al asabi al multafati, seperti jari jemari yang menempel satu sama lain, kan itu susah itu air masuknya. Wajib takhliluha, maka wajib menyela-nyelanya. Wa illam yata'atta takhliliha, apabila jari jemari yang menempel itu sulit lil tihamiha, untuk